Arbeiter-Samariter-Bund atau ASB diinisiasi di Berlin pada tahun 1888 merupakan organisasi penyedia layanan sosial tertua dan terbesar di Jerman. Melalui lebih dari 200 kantor cabang di Jerman, serta layanan di lebih dari 20 negara di dunia, ASB bekerja untuk kesejahteraan sosial, pelindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, layanan penyelamatan, dan respons kemanusiaan. Di tahun 2006, ASB mulai bekerja di Indonesia merespons kejadian gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program ASB di Indonesia dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama mitra teknis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kantor perwakilan di Indonesia ini kemudian juga menjadi perpanjangan tangan ASB untuk menyediakan layanan bagi masyarakat Filipina menyusul bencana Taifun Haiyan pada tahun 2013. ASB Indonesia and the Philippines bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, berdaya, dan tangguh. Visi ini diupayakan melalui peningkatan akses dan partisipasi bermakna bagi semua orang, penguatan kapasitas individu, masyarakat, dan pengambil kebijakan untuk menciptakan perubahan positif, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola resiko. Layanan ASB bagi masyarakat Indonesia dan Filipina difokuskan pada 4 bidang kerja utama, yaitu pengurangan resiko bencana, adaptasi perubahan iklim, pembangunan sosial ekonomi, dan respons kemanusiaan. Pengalaman mengajarkan ASB bahwa upaya pembangunan masyarakat tidak akan berhasil jika ada kelompok-kelompok yang tertinggal dan terpinggirkan. Karenanya, ASB memastikan semua produk pembelajaran yang kami sediakan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan beragam kelompok umur maupun keterbatasan fungsi tubuh. Kegiatan peningkatan kapasitas menjadi elemen utama dalam setiap program yang dijalankan. ASB memberikan layanan pembelajaran dan asistensi teknis serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan multipihak. Lebih lanjut, untuk memastikan ketangguhan masyarakat yang berkesinambungan, ASB menjalin kerjasama dengan organisasi dan komunitas setempat demi mengadakan proses transfer kapasitas yang intensif. Awalnya anak-anak itu tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri, terus bagaimana dia harus melakukan untuk penyelamatan diri. Kita dilatih oleh ASB di tahun 2007 tentang bagaimana melakukan penyelamatan diri ketika terjadi gempa, terus pasca gempa harus bagaimana. Saya mencoba bahwa tidak hanya ketika mendapatkan dana kemudian kita ada pelatihan dengan ASB, kita selesai di situ, tidak. Tetapi ada semacam rutinitas, setiap 6 bulan sekali kita adakan latihan secara mandiri. Itu harus menjadi suatu pembiasaan sehingga ketika ada sesuatu benar-benar terjadi, anak-anak siap untuk bisa menyelamatkan diri. Saya tim PB dari Desa Siporajaya, Dusun Tunas Baru, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang sudah dilakukan oleh tim PB di sini, bagian masyarakat juga mengikuti simulasi penanggulangan bencana di setiap dusun. Terus juga banyak juga sih mengikuti pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah juga, saya terima kasih juga ya sama tim ASB yang sudah memberikan ilmunya banyak sekali, banyak manfaatnya bagi kami dan masyarakat di sini, warga kami juga. Kami sudah mengetahui gimana cara menghindari dari gempa bumi dan aman lah untuk kita semua di sini, Mas. Alhamdulillah, sejak adanya pendampingan dari LSM Paluma yang bermitra dengan ASB, kami didampingi dengan program peningkatan kapasitas dan juga dibantu sosialisasi
kepada masyarakat dan kepada para pengurus BUMDes. Yang akhirnya BUMDes Senang Usaha Bangunsari bisa berjalan dengan konsep yang jelas sesuai dengan potensi desa yang ada. Salah satunya adalah di bidang pertanian, dan unit kami alhamdulillah sampai saat ini masih memproduksi beras organik dan nasi liwet instan organik. Saya pernah terlibat kegiatan bersama ASB saat respon bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Itu adalah pengalaman respon kebencanaan kami yang pertama, dan dari situlah kami mendapatkan banyak pengetahuan tentang respon kebencanaan yang inklusif. Ya, setelah terlibat respon dengan ASB, ada banyak inisiatif-inisiatif yang coba kami lakukan, ya seperti mencoba berjejaring dengan beberapa lembaga yang melakukan respon untuk sama-sama melakukan respon kebencanaan ini secara inklusif. Ya, kami selalu berharap ada dukungan-dukungan dari organisasi seperti ASB dan organisasi-organisasi respon bencana lainnya yang bisa melakukan respon secara inklusif, melibatkan difabel, melibatkan masyarakat lokal, dan sebagainya. Penguatan inklusi dalam upaya pengurangan risiko bencana dan respons darurat merupakan pembelajaran paling signifikan dari kemitraan kami bersama ASB. Itu membuat kami melembagakan kerangka inklusi dan penerapannya ke dalam upaya pembangunan secara umum, tidak hanya dalam pengurangan risiko bencana. Sejak tahun 2007, Kementerian Dalam Negeri dan Arbiter Samaritarban ASB telah bekerja sama dalam kurun waktu yang selama ini sudah banyak ASB melaksanakan berbagai kegiatan memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya ketika menghadapi bencana dengan program tanggap darurat dan serta pemulihan di daerah bencana yang ASB membantu memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memberikan penguatan khususnya pada tingkat penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap terjadinya potensi bencana. Oleh karena itu, kita perlu untuk saling bersinergi dengan ASB dalam hal ini, khususnya kita menyadari di dalam membangun Indonesia yang besar ini, kita pemerintah tidaklah bisa hanya bekerja sendiri, tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak, dari ormas-ormas asing, sekaligus lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mampu untuk memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat dalam rangka untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salam kerjasama. Melalui pendekatan yang bermartabat serta berpusat pada masyarakat, program-program pemberdayaan yang dijalankan ASB telah menjangkau lebih dari 2.150.000 warga masyarakat. ASB juga telah melatih setidaknya 17.600 guru, siswa, dan warga sekolah lainnya. Tidak kurang dari 47.000 orang penyandang disabilitas dan 5.400 perwakilan pemerintah juga terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang telah diselenggarakan. Rintisan upaya pembangunan masyarakat di Indonesia dan Filipina telah menampakkan hasil yang bermakna. Secara terpadu dan berkelanjutan, ASB bersama mitra dan masyarakat berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah mewujudkan masyarakat yang inklusif, berdaya, dan tangguh.